Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian, menurut sebuah riset National Institute of Mental Health, lebih dari 70% orang dewasa merasa cemas ketika harus berbicara di depan banyak orang. Dan bahkan ada sebagian mengatakan bahwa public speaking lebih menakutkan daripada kematian. Cukup ekstrim juga ya. Sebelumnya, jujur saya sangat senang sekali berada di depan teman-teman yang luar biasa, yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana public speaking bukan hanya soal mengatasi rasa gugup, tetapi juga untuk menjadi cara ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri. Perkenalkan, saya Ihsan Fajri. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Siapa yang pernah gugup waktu harus berbicara di depan banyak orang? Atau merasa tangan dingin, suara gemeter, bahkan pikiran mendadak blank? Tenang, saya juga pernah mengalaminya. Waktu itu, saya diminta menjadi perwakilan kelas untuk menyampaikan pidato di depan seluruh siswa. Awalnya saya bilang, oke, gampang lah. Tapi begitu naik ke atas panggung, semuanya berubah. Begitu memegang mikrofon, tangan saya pun langsung terasa dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Jantung pun, berdebar lebih cepat dari notifikasi chat gebetan. Saya pun melihat ke arah penonton dan tiba-tiba semua wajah menjadi blur, seperti kamera HP yang enggak fokus. Saya mulai bicara, tetapi suara saya bergetar, kayak mesin motor yang mau mati. Di tengah pidato pun saya lupa satu paragraf penting yang mendadak blank total. Otak saya pun seperti ingin mengatakan, maaf, sistem sedang error. Karena panik, saya pun spontan mengatakan, intinya begitu ya. Dan penonton pun langsung tertawa. Untungnya penonton tertawa bukan mengejek, tetapi mendukung. Akhirnya pidato pun selesai, walaupun jauh dari kata sempurna. Teman-teman, sebuah survei menunjukkan bahwa 85% mahasiswa menganggap public speaking sebagai kemampuan yang sangat penting. Artinya apa? Banyak orang yang sadar kemampuan berbicara itu sangat berharga. Contohnya sekarang, hampir semua mata kuliah mewajibkan presentasi. Mahasiswa yang sadar akan pentingnya kemampuan berbicara biasanya mempersiapkan diri dengan latihan, slide yang rapi, dan teknik penyampaian yang baik. Tetapi, uniknya meskipun tahu itu penting, banyak juga yang tetap takut untuk mulai latihan. Padahal kan, kemampuan itu seperti otot ya. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Semakin jarang dipakai, semakin melemah. Public speaking juga bukan tentang bakat sejak lahir. Ini tentang keberanian untuk mencoba, untuk salah, dan untuk belajar lagi. Ada dua manfaat nyata dalam public speaking. Yang pertama, public speaking membuka peluang karir. Bayangkan, saat wawancara kerja, jika kita mampu berbicara dengan jelas, percaya diri, dan meyakinkan, maka peluang kita diterima akan jauh lebih besar. Dan yang kedua, public speaking memperluas relasi sosial dan profesional. Orang yang mampu berkomunikasi dengan baik biasanya lebih mudah didengar, dihargai, dan dipercaya. Seperti kata ahli komunikasi Roger Excel, gestur dan bahasa tubuh berperan besar dalam mempertahankan perhatian audiens. Artinya, bukan hanya kata-kata kita yang penting, tetapi juga ekspresi wajah, kontak mata, dan sikap tubuh yang menunjukkan rasa percaya diri. Ayo, mulai hari ini kita tantang diri kita sendiri. Dalam 30 hari ke depan, coba lakukan satu hal yang bisa melatih kemampuan kita berbicara. Ingat, rasa percaya diri bukan muncul karena kita takut, tetapi karena kita berani meski masih merasa takut.
Kita semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan terbaik bagi diri kita. Generasi kita mendukung, generasi kita bergantung pada apa yang kita persiapkan mulai hari ini. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih berani berbicara dan percaya diri dalam setiap kesempatan. Saya Ihsan Fajri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.